Hai guys, perkenalkan nama saya Radiola Sahrah, berasal dari Administrasi Bisnis Sektor Publik 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin dan manajerial. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemimpin dan manajerial. Nah, di mana pemimpin adalah orang yang mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain yang dipimpinnya, atau orang yang memimpin 2 orang atau lebih di dalam perusahaan tersebut. Nah, manajerial adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan atau kegiatan mereka untuk mencapai sasaran dan tujuan sebuah organisasi. Nah, kita akan membahas contoh-contoh pemimpin dan manajerial, di mana pemimpin dalam keluarga itu seperti ayah atau kepala keluarga, sedangkan kalau manajerial itu ibu di dalam keluarga ya. Terus di dalam pemerintahan itu presiden sama Pak Ahok kayak gitu. Presiden sama Pak Ahok. Kalau presiden itu pemimpin, Pak Ahok itu manajerial. Baik, saya akan menyebutkan 15 perbedaan pemimpin dan manajerial. Yang pertama, pemimpin memiliki pandangan jangka panjang, sedangkan manajerial memiliki pandangan jangka pendek, di mana pemimpin mampu memiliki atau mampu berpikir lebih jauh, tetapi manajerial hanya berpikir atau dia memiliki pandangan sesuai dengan tugasnya. Nah, yang kedua, pemimpin mampu mengembangkan sesuatu yang ada di dalam organisasi, sedangkan manajerial hanya mampu mempertahankan. Pemimpin selalu bisa membuat hal-hal yang baru dan mengembangkannya, tetapi manajerial tidak bisa, dia hanya mempertahankan yang itu saja. Itu perbedaan pemimpin dan manajerial. Yang ketiga, pemimpin menanyakan apa dan bagaimana. Seperti contohnya, pemimpin menanyakan bagaimana caranya melakukan proyek ini, bagaimana melakukan atau visi misi kita bisa tercapai. Tetapi manajerial hanya bertanya bagaimana caranya. Tapi pemimpin selalu bertanya bagaimana caranya kita melakukannya, apa yang harus kita lakukan. Itu perbedaan. Yang keempat adalah pemimpin mampu memimpin banyak orang atau 2 orang lebih, kelompok maupun organisasi, memimpin orang-orang. Sedangkan manajerial hanya mampu untuk menjaga atau mengkontrol fungsi dalam sebuah organisasi. Yang kelima adalah pemimpin itu memberikan inspirasi kepada karyawannya agar karyawannya itu tetap semangat dalam bekerja, sedangkan manajerial hanya mengendalikan kontrol dalam organisasi kayak gitu. Itu perbedaan yang kelima dari pemimpin dan manajerial. Keenam itu pemimpin itu mampu membangun kepercayaan terhadap karyawannya, sedangkan manajerial itu hanya mengatur sistem, dia hanya mengatur sistem sesuai tugas-tugas dan fungsinya. Tapi kalau pemimpin itu harus dan mampu membangun kepercayaan untuk memotivasi karyawannya, memotivasi orang-orang atau anggotanya agar tetap bisa sesuai tujuan visi misi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, yang ketujuh adalah pemimpin itu bisa mengatur manusia, sedangkan manajer hanya bisa mengatur pekerjaan. Di mana perbedaan yang saya ambil contoh ya, pemimpin itu bisa memberikan arahan, bisa memberikan ilmu, memberikan contoh, mengarahkan agar selalu ada di jalan yang baik atau memenuhi visi dan misi, sedangkan manajer hanya bisa mengatur pekerjaan saja, dia tidak berhak untuk mengatur manusia atau mengatur bawahannya. Dia hanya fokus pada pekerjaan, tujuan, fungsinya untuk memajukan perusahaan. Kalau pemimpin itu memiliki fungsi yang sangat berat, tanggung jawab yang berat, begitu manajer. Tapi yang lebih penting sini sih pemimpin daripada manajer. Tapi pemimpin dan manajer itu saling berkaitan antara satu sama lain dan harus selalu berjalan bersamaan atau beriringan agar perusahaan bisa mencapai visi dan misi.
Nah, yang kedelapan adalah pemimpin itu lebih cenderung melibatkan perasaannya dalam melakukan hal apapun atau melakukan tindakan apapun. Sedangkan manajer itu hanya melibatkan logika. Jadi, kalau pemimpin itu ya, kalau kita ibaratkan dia itu kalau umpama ada masalah, dia tuh selalu memikirkan perasaannya, perasaan orang lain, memikirkan perasaan orang banyak. Tapi manajer itu hanya dia hanya memikirkan logikanya saja. Kalau pemimpin, walaupun kita salah, tapi kalau perasaan kita kasihan, pasti dia akan mempertimbangkan hal-hal yang terjadi atau mempertimbangkan kembali keputusannya kayak gitu. Nah, yang kesembilan, pemimpin itu lebih memikirkan proses. Bagaimana sih kita melakukannya? Dia lebih memikirkan prosesnya itu gini. Sedangkan manajer itu lebih memikirkan hasilnya. Dia tidak pernah memikirkan prosesnya, bagaimana caranya. Dia hanya memikirkan hasil dari sebuah keputusan, pekerjaan, atau pokoknya dia itu kayak terima beres. Itu perbedaannya dari pemimpin dan manajer. Perbedaan yang ke-10 adalah pemimpin itu lebih ingin meningkatkan target dalam perusahaannya. Sedangkan manajer itu hanya memikirkan dia mampu memenuhi targetnya. Bagaimana sih targetnya itu bisa terpenuhi? Kalau pemimpin itu selalu memikirkan, ini targetku harus naik begini supaya targetku itu harus naik begini. Kalau pemimpin itu hanya memenuhi target. Kalau pemimpin itu ya dia memikirkan bagaimana sih targetnya ini bisa terpenuhi, visi misi saya bisa terpenuhi, tujuan perusahaan saya bisa terpenuhi. Kalau manajer itu tidak. 11 itu pemimpin boleh melanggar aturan. Sedangkan manajer itu tidak boleh melanggar aturan, bahkan harus menegakkan aturan. Karena kenapa sih pemimpin harus bisa melanggar aturan? Pemimpin itu memikirkan hal-hal yang akan terjadi ketika ada sesuatu terjadi pada karyawannya. Dia harus mengambil keputusan untuk mengarahkan karyawannya untuk melanggar aturan demi kebaikan bersama. Seperti yang tadi saya bilang, pemimpin itu selalu melibatkan perasaan, manajer itu melibatkan logika. Jadi ibarat pemimpin itu bisa melanggar aturan, sedangkan manajer itu hanya mampu menegakkannya. Find the real me. Perbedaan yang ke-12 adalah pemimpin itu lebih dinamis, sedangkan manajer itu lebih statis. Maksudnya pemimpin lebih dinamis, pemimpin itu tidak takut untuk mengambil keputusan. Pemimpin tidak takut menghadapi masalah atau perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan atau suatu saat nanti. Kalau manajer itu lebih statis. Nah, perbedaan yang ke-13 adalah pemimpin itu lebih berpikir idealis, sedangkan manajer itu berpikir lebih realistis. Dimana maksud dari idealis itu adalah ketika ada pemimpin, dia itu selalu mau sempurna, tepat sasaran, atau sesuai ekspektasi yang dia rencanakan atau sesuai rencananya. Sedangkan kalau manajer itu lebih realistis, ya dia hanya melihat kondisi, kalau tidak ya tidak, kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Dan yang ke-14 adalah pemimpin itu bisa mempengaruhi orang-orang lain, bawahannya, asistennya, bahkan mempengaruhi manajer. Sedangkan manajer itu hanya bisa meniru orang lain, meniru orang pemimpin, dan hanya bisa menerima perintah. Sedangkan pemimpin itu yang memberikan perintah. Kalau manajer itu hanya bisa menerima perintah. Kayak gitu. Selanjutnya, perbedaan yang ke-15 atau perbedaan yang terakhir. Nah, pemimpin itu bisa atau mampu atau lebih menantang keadaan, sedangkan kalau manajer itu hanya mampu menerima keadaan, apapun keputusannya, apapun keadaannya dia pasti menerima. Sedangkan manajer kalau salah, kalau menurut dia itu tidak sesuai ekspektasi, pasti dia tantang. Kalau menurut dia itu sesuatu ya, atau visi misinya karyawannya itu tidak sesuai tujuan perusahaan atau visi misi perusahaan, pasti dia tantang.
Kalau manajer tidak, manajer hanya mampu menerima sesuatu yang telah ditentukan atasannya atau pemimpinnya. Baik, itulah tadi perbedaan pemimpin dan manajer, 15 perbedaan pemimpin dan manajer. Saya sudah juga menyebutkan perbedaannya, pengertiannya, contoh-contohnya. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're coming to win it.